Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pembelajaran biologi SMA. Kali ini kita akan melanjutkan diskusi tentang bab Monera. Di bagian kedua ini, kita akan belajar lebih dalam tentang reproduksi bakteri. Anak-anakku sekalian, reproduksi bakteri bisa berlangsung secara aseksual dan juga secara seksual. Reproduksi secara aseksual terjadi melalui pembelahan biner atau pembelahan amitosis. Sedangkan reproduksi bakteri secara seksual terjadi melalui rekombinasi gen. Kita bahas satu persatu dimulai dari reproduksi bakteri secara aseksual. Kalian perhatikan video berikut. Ya, pembelahan amitosis itu terjadi secara langsung. Artinya pembelahan ini tidak melalui tahap-tahap tertentu seperti tahap pembelahan mitosis. Pada umumnya, bakteri mampu membelah 1-3 jam sekali. Namun, kecepatan pembelahan itu ditentukan oleh banyak faktor, misalnya jenis spesies bakteri, kondisi lingkungan, maupun media tempat pembiakan. Sebagai contoh, dalam media standar, Escherichia coli membelah setiap 20 menit sekali. Namun, kecepatan pembelahan bakteri itu tidak bersifat konstan di awal maupun di akhir waktu pembiakan. Ketika kita membiakkan bakteri, maka pertumbuhan bakteri mengalami beberapa tahap pertumbuhan. Tahap yang pertama disebut fase lag. Ini masih fase adaptasi anak-anak di mana pertumbuhan bakteri atau reproduksi bakteri berlangsung secara lambat. Pertumbuhannya, pertambahan sel-selnya masih cukup rendah. Selanjutnya, fase lag akan diikuti oleh fase log atau fase eksponensial di mana pertumbuhan bakteri berlangsung secara cepat atau pertambahan jumlah bakteri bertambah secara cepat atau eksponensial. Ini terjadi ketika bakteri sudah mampu beradaptasi pada kondisi media tempat dia dibiakkan. Namun ketika daya dukung lingkungan, baik media, ketersediaan nutrisi, maupun penumpukan sisa metabolisme sudah mulai bertambah sementara nutrisinya berkurang, maka laju pertumbuhan bakteri akan mulai standar. Ini masuk tahap stasioner, ini tahap ketiga ya anak-anak. Jadi tidak ada lagi pertambahan jumlah bakteri secara eksponensial. Dan ketika penumpukan sampah metabolisme semakin banyak, ini biasanya terjadi pada sistem pembiakan tertutup ya, di mana tidak ada sirkulasi penambahan nutrisi maupun pembuangan sisa metabolisme, maka pertumbuhan bakteri akan sampai di tahap kematian, di mana akan terjadi kematian sel-sel bakteri yang berdampak pada penurunan jumlah bakteri dalam biakan tersebut. Jadi, pada tahap kematian atau fase kematian, pertumbuhan koloni bakteri melambat karena kehabisan nutrisi atau terjadi penumpukan sisa-sisa metabolisme yang meracuni bakteri itu sendiri. Itu tadi pembiakan atau reproduksi bakteri secara aseksual. Selanjutnya, reproduksi bakteri secara seksual seperti tadi sudah disampaikan di depan itu terjadi melalui rekombinasi gen. Rekombinasi gen itu apa? Gitu. Rekombinasi gen adalah peristiwa bercampurnya sebagian materi genetik, dalam hal ini adalah DNA, dari dua sel bakteri yang berbeda sehingga terbentuklah
DNA rekombinan. Proses rekombinasi gen ini memang tidak sekompleks seperti peristiwa reproduksi seksual yang kita kenal pada organisme tingkat tinggi, misalnya pada hewan maupun tumbuhan. Jadi prosesnya masih sederhana, asalkan ada percampuran materi genetik itu sudah dianggap proses seksual. Maka biasanya proses rekombinasi gen ini biasanya disebut juga dengan proses paraseksual pada bakteri. Rekombinasi gen pada bakteri bisa terjadi dalam 3 macam proses. Proses yang pertama adalah konjugasi, yang kedua adalah transduksi, dan yang ketiga adalah proses transformasi. Konjugasi itu apa? Konjugasi adalah pemindahan materi genetik dari suatu sel bakteri ke sel bakteri lain secara langsung melalui jembatan konjugasi. Oke, kita lihat yang ini ya. Ini gambar skema peristiwa konjugasi. Kalian perhatikan gambar di nomor 1. Jadi mula-mula kedua sel bakteri itu berdekatan. Selanjutnya, kedua sel bakteri itu membentuk tonjolan atau struktur jembatan yang menghubungkan kedua sel tersebut. Tonjolan pembentuk jembatan sitoplasma itu berasal dari tonjolan vili atau vilus dari sel bakteri tersebut. Kemudian, jadi jembatan sitoplasma sudah terbentuk di gambar nomor 2, anak-anak. Kemudian gambar nomor 3 terjadi transfer kromosom maupun transfer plasmid. Kalian ingat plasmid adalah substansi genetik pada bakteri yang berbentuk DNA sirkuler. Akan terjadi melalui jembatan konjugasi tadi, terjadi transfer materi genetik. Setelah proses konjugasi selesai, maka kedua sel yang mengandung materi gen rekombinan kemudian memisah dan terbentuklah dua sel baru dengan sifat baru atau sifat rekombinan. Contoh bakteri yang mampu berkonjugasi antara lain Salmonella typhi dan Pseudomonas sp. Transfer kromosom dapat pula terjadi melalui pilus seks. Jadi ini ada vili khusus yang berfungsi untuk pembentukan jembatan konjugasi. Misalnya ini terjadi pada Escherichia coli. Proses rekombinasi gen yang kedua adalah transduksi. Apa itu transduksi? Transduksi adalah rekombinasi gen antara dua sel bakteri dengan menggunakan virus fag atau dengan perantaraan virus. Kalau kalian ingat materi tentang virus, di sini kalian perhatikan di skema gambar tahap nomor 1 sampai nomor 4, itu adalah tahap ketika virus menginfeksi suatu sel bakteri dalam reproduksi secara litik. Di situ terjadi perakitan virus-virus baru di dalam sel bakteri yang diinfeksi dengan menggunakan substansi material yang ada di dalam sel bakteri yang diinfeksi tersebut. Sehingga di akhir peristiwa lisis ada virus-virus baru yang terbentuk yang di dalamnya mengandung materi genetik dari bakteri yang diinfeksi. Kalian perhatikan di gambar nomor 4 ya, di situ ada virus baru yang keluar dari sel bakteri yang diinfeksi, membawa materi genetik dari bakteri tersebut. Ketika virus itu menginfeksi sel bakteri yang lain, menginjeksikan asam nukleat yang terkandung di dalamnya, dan ternyata yang terjadi adalah proses lisogenik di mana terjadi penggabungan antara materi genetik virus dengan materi genetik sel inang yang diinfeksi, maka itu berarti terjadi penggabungan antara materi genetik bakteri yang awal diinfeksi dengan materi genetik yang dimiliki oleh bakteri yang diinfeksi kemudian. Penggabungan materi genetik bakteri satu dengan bakteri lain dengan perantaraan virus inilah yang disebut dengan transduksi.
Virus Vak temperat atau virus yang dapat bereproduksi secara litik maupun lisogenik merupakan virus yang paling cocok untuk proses transduksi. Gitu ya, anak-anak. Oke, sekarang yang ketiga adalah transformasi. Apa itu transformasi? Transformasi adalah rekombinasi gen yang terjadi melalui pengambilan langsung sebagian materi gen dari bakteri lain yang dilakukan oleh suatu bakteri. Kita lihat ini skema transformasi. Ini seolah-olah proses rekombinasi gen yang paling sederhana ya anak-anak, di mana ada gen yang bebas terlepas ke media, kemudian itu nanti gen ya yang bebas itu akan diambil oleh sel bakteri yang ada di dekatnya. Bakteri yang mampu melakukan transformasi secara alamiah itu bakteri-bakteri yang dapat memproduksi enzim khusus, misalnya Rhizobium, Streptococcus, Neisseria, Pneumococcus, dan Bacillus. Nah, dalam teknologi rekayasa genetika, bakteri yang tidak dapat melakukan transformasi secara alamiah dapat dipaksa untuk menangkap dan memasukkan suatu plasmid rekombinan ke dalam selnya dengan cara memberikan kalsium klorida atau melalui suatu proses yang disebut kejut panas atau heat shock. Oke, demikian tadi anak-anak materi kita tentang reproduksi bakteri. Semoga bermanfaat dan membantu kalian belajar. Sampai jumpa, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.